Baiklah, selanjutnya kita masuk ke webinar yang kedua. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Co Indonesia. Dan beliau sekaligus penggagas Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 fase ketiga dan founder Indonesia Brand Network. Kali ini beliau akan membawakan webinar dengan tema Digital Overview 2021. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Indonesia Digital Popular Brand Award pada sore hari ini via virtual di rumah masing-masing atau di kantor buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tadi sangat menarik yang disampaikan oleh Mas Arto Biantoro gitu ya, sangat insightful bagaimana membangun brand di era yang sekarang atau hari ini gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya akan paparkan beberapa data riset yang dilakukan oleh Trust Co dan IM Focus terhadap Indonesia Digital Popular Brand Award untuk fase ketiga ini Bapak Ibu sekalian. Nah bicara mengenai ekonomi digital Bapak Ibu, ada sebuah proyeksi dari Kementerian Perdagangan memproyeksikan bahwa tahun 2030 ekonomi digital Indonesia naik 8 kali lipat atau senilai 4.531 triliun. Angka yang sangat besar. Nah tentunya buat kita sebagai pelaku bisnis di Indonesia harus melihat suatu opportunity yang kita bisa kembangkan ke depan. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan data yang dilakukan oleh Trust Co beberapa tahun terakhir Bapak Ibu, terutama tahun 2020 ada pertumbuhan official store di tahun 2020 lebih dari 1.000 official store dibuka di tahun 2020, artinya bahwa brand-brand Indonesia dan perusahaan memanfaatkan channel digital untuk adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Apakah itu akibat PSBB atau PPKM saat ini, tentunya inilah satu tren yang terjadi di Indonesia. Yang menarik Bapak Ibu, berdasarkan data yang kami temukan juga bahwa rata-rata ketika konsumen bertransaksi melalui berbagai marketplace di Indonesia, mereka memberikan penilaian sangat baik gitu ya, bahkan memiliki skor rata-rata di 4,7. Ini merupakan sebuah rating yang sangat baik. Artinya tingkat kepuasan konsumen terhadap pembelian produk melalui berbagai channel marketplace mereka mendekati sangat baik gitu ya. Dan tidak hanya sampai di sana, tapi secara total jumlah penilaian dan juga review terhadap produk yang mereka jual mencapai 77 juta lebih review. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu kita menyelenggarakan kegiatan Indonesia Digital Popular Brand. Ini merupakan kegiatan ke-23 kali Trust Co, IM Focus dan juga Info Brand selenggarakan. Jadi Bapak Ibu, riset dilakukan mulai bulan Mei sampai bulan Juli tahun 2021 untuk fase yang ketiga ini gitu ya. Berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah search engine, yang kedua adalah website, yang ketiga adalah social media base. Jadi berdasarkan 3 aspek ini kami mengukur, menilai gitu ya brand-brand di Indonesia yang mana yang layak mendapatkan Indonesia Digital Popular Brand Award pada fase ketiga ini. Nah pada fase ketiga ini kami melakukan riset sebanyak 150 kategori produk atau jasa Bapak Ibu, lebih dari 1.000 brand yang terriset gitu ya. Nah berdasarkan 3 aspek penilaian tersebut, pertama adalah aspek dari sisi search engine, yang kedua social media, dan yang ketiga website. Nanti Pak Alex Iskandar akan paparkan secara rinci dan detail bagaimana metodologi yang dilakukan dan step by step kita proses risetnya seperti apa nanti akan dipaparkan oleh Pak Alex Iskandar. Nah yang menarik gitu ya, berdasarkan data dari We Are Social Bapak Ibu, ternyata ketika masyarakat atau netizen mengakses produk atau brand baru, ternyata yang pertama yang mereka lakukan adalah melakukan searching melalui mesin pencari. Ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita cermati, ternyata 49,7%, terutama di Indonesia. Yang kedua adalah mereka melihat melalui iklan, melalui sosial media gitu ya. Yang ketiga adalah recommendation atau komen di sosial media. Ini juga suatu era baru yang kita perlu adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Nah, yang menarik yang lain Bapak Ibu berdasarkan data
data hasil riset Indonesia Digital Popular Brand Index untuk fase ketiga ini ada 10 kategori produk yang banyak diulas di internet, Bapak Ibu. Jadi ada 10 kategori produk. Yang pertama adalah kategori krimbat gitu ya, untuk produk krimbat sebanyak 9,2 juta lebih gitu ya. Yang kedua adalah sepatu sport sebanyak 7,6 juta. Kita tahu bahwa di masa pandemik COVID-19 gitu ya, tren orang berolahraga semakin meningkat gitu ya. Terlebih mereka untuk meningkatkan imunitas mereka, salah satunya adalah melalui olahraga. Sehingga produk-produk yang mensupport industri tersebut mengalami kenaikan gitu ya. Salah satunya adalah produk sepatu sport. Yang lain kita lihat ada setrika, keju, kategori gadai gitu ya. Itu juga mengalami peningkatan kategori gadai. Dan yang paling menarik ini ada kategori dengan ulasan 3,8 juta adalah aplikasi konsultasi dokter, Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwa masa PPKM atau PSBB gitu ya, kita banyak sekali yang memanfaatkan aplikasi konsultasi dokter secara virtual. Ini ternyata juga diulas di internet sangat tinggi sebanyak 3,8 juta lebih. Sehingga sekarang lebih familiar dengan kita karena memang kebutuhan-kebutuhan ini yang sangat dibutuhkan. Terlebih buat saudara-saudara kita yang terkena COVID, sudah pasti apakah dia isoman atau di rumah sakit sudah pasti membutuhkan aplikasi konsultasi semacam ini dan lain sebagainya. Dan kita lihat ada 10 kategori produk yang banyak dicari di internet untuk di fase ketiga ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah internet berlangganan. Kita tahu gitu ya, kita sehari-hari bekerja, sekolah gitu ya, anak-anak kita segala macam sudah pasti membutuhkan akses internet yang baik gitu ya, yang bagus. Terlebih anak-anak ketika sudah sekolah biasanya main game gitu ya, sudah pasti kuota itu sangat penting gitu ya. Kalau dulu mungkin ketika kita berlangganan internet gitu ya, kita mesti ditawari dari pihak provider gitu ya, approach dari mereka. Sekarang keluar dari keluarga kita sendiri gitu ya, yang approach untuk menambah kuota. Saya kira ini menjadi suatu perubahan yang terjadi sehingga kategori produk untuk pencarian di internet yang teratas adalah internet berlangganan untuk di fase ketiga ini. Yang kedua, TV berlangganan. Kita sudah pasti ketika di rumah mau dapat hiburan yang membuat kita tidak bosan gitu ya. Bahasa anak sekarang tidak gabut gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi satu hal yang menarik karena ternyata diulas dicari terbanyak kedua 575.600 per bulan gitu ya, per bulannya. Jadi yang ketiga adalah jasa pengiriman non bank sebanyak 320.240 pencarian gitu ya. Lalu obat jerawat, toko donat, vitamin C. Vitamin C masih pencarian yang cukup tinggi sebanyak 251.920 pencarian per bulan. Kategori gade juga sangat tinggi, 230.140. Jadi ketika masa pandemi mungkin banyak juga yang terkena keuangannya atau terkena imbas dari sisi keuangan sehingga gade diminati oleh masyarakat gitu ya. Kategori gade mendapat pencarian cukup tinggi juga, 230.140 per bulan. Sepeda dewasa meski tren waktu itu sempat naik-naiknya gitu ya, happening-happeningnya, ini juga ternyata masih sangat diminati gitu ya. Terlihat banyak netizen yang mencari produk sepeda dewasa dan lain sebagainya, sampai air minum dalam kemasan. Nah, yang tidak kalah menarik ini adalah 10 kategori produk dengan visitor website terbanyak, Bapak Ibu, untuk fase ketiga ini. Masih didominasi oleh yang pertama adalah aplikasi konsultasi dokter sebanyak 39 juta lebih gitu ya. Ternyata yang mengakses website per bulannya sangat tinggi gitu ya, sebanyak 39 juta lebih orang mengakses konsultasi secara daring gitu ya, untuk konsultasi dokter. Yang kedua adalah masih TV berlangganan, air purifier, microwave, dan juga toko alat musik. Nah, ini menarik juga, toko alat musik kenapa ini menjadi angkanya juga sangat tinggi, karena memang banyak juga orang yang berada stay di rumah sehingga mereka butuh hiburan di rumah sehingga produk-produk yang terkait ini juga mengalami kenaikan.
Nah, jasa pengiriman sepatu sport hingga toko buku dan lain sebagainya. Ini adalah 10 kategori produk dengan visitor website terbanyak gitu ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu di tengah pandemi COVID-19 atau di era digital saat ini, tentunya bagaimana kita mengkomunikasikan brand kita ke calon konsumen atau konsumen kita dengan berbagai channel, baik melalui sosial media, melalui website, melalui search engine gitu ya, melalui marketplace gitu ya, melalui media digital dan lain sebagainya, salah satu dalam rangka bagaimana membangun brand kita untuk dikenal oleh masyarakat secara luas. Nah, ketika mereka sudah mulai mengenal brand kita, tentunya bagaimana mereka mulai tertarik dengan produk atau layanan kita. Value apa yang kita tawarkan kepada konsumen sehingga mereka memiliki, kalau tadi Mas Arto bilang ada wow faktor gitu ya, bagaimana kita membuat value yang berbeda dibanding brand yang lain. Yang ketiga tentunya ketika mereka sudah tertarik, biasanya mereka akan bertanya detail gitu ya, baik melalui chat di marketplace atau sarana chat yang sudah disiapkan oleh WA official kah atau sarana chat yang lain. Mereka akan tanya secara rinci dan detail dan bagaimana mereka ready untuk transaksi, sehingga sekarang saya kira semakin dimudahkan dengan adanya berbagai platform yang ada, sehingga akan dimudahkan. Bahkan beberapa pelaku yang memiliki aplikasi langsung untuk konsumennya mengalami peningkatan yang sangat tinggi gitu ya, mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Terakhir adalah mereka ketika sudah membeli suatu produk, sekarang mereka poin yang sangat penting adalah review rating, itu sangat penting, dan juga mereka merekomendasikan kepada calon konsumen yang lain atau masyarakat yang lain. Saya kira ini menjadi titik penentu. Saya kira dari saya cukup sekian, nanti didetailkan untuk metodologi oleh Pak Alex Iskandar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Tri Raharjo atas webinar tadi dan semoga bermanfaat untuk kita semua, tentu saja untuk terus meningkatkan aktivitas digitalnya di era digital ini.